Pada masa ini, ekonomi Indonesia berfokus pada stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional melalui Rencana Pembangunan 5 Tahun atau disebut REPELITA. Di awal pemerintahannya, kondisi ekonomi Indonesia sangat terpuruk dengan inflasi mencapai 650% pada tahun 1966. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menetapkan Paket Oktober 1966 yang mencakup kebijakan moneter ketat, pengawasan harga, dan pengendalian anggaran. Pemerintah juga mendorong investasi melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing UU Nomor 1 Tahun 1967 dan Penanaman Modal Dalam Negeri UU Nomor 6 Tahun 1968. Berkat berbagai kebijakan ini, inflasi berhasil ditekan menjadi di bawah 10% pada 1970-an dan ekonomi tumbuh pesat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 7% per tahun hingga pertengahan 1990-an. Selama masa Orde Baru, pemerintah melaksanakan berbagai program pembangunan, termasuk program swasembada pangan yang sukses membuat Indonesia menjadi pengekspor beras pada tahun 1984. Pembangunan infrastruktur dilakukan besar-besaran, mulai dari jalan, jembatan, hingga kawasan industri seperti Jababeka dan Batam. Pendapatan per kapita naik dari $70 pada 1967 menjadi sekitar $1.100 pada 1996. Dan tingkat kemiskinan pun berhasil ditekan dari semulanya 40% pada 1976 menjadi sekitar 11% pada tahun 1996. Pemerintah juga memberikan berbagai insentif kepada investor, termasuk melalui paket kebijakan Desember 1987 atau Pakdes 87 untuk meningkatkan ekspor, dan paket Oktober 1988 atau Pakto 88 yang meliberalisasi sektor perbankan. Namun keberhasilan ekonomi tersebut tidak lepas dari masalah serius seperti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang marak terjadi. Banyak kebijakan ekonomi yang hanya menguntungkan kroni pemerintahan, menciptakan monopoli di berbagai sektor. Ketimpangan ekonomi semakin tajam dan ekonomi Indonesia menjadi sangat rapuh terhadap guncangan eksternal. Puncaknya terjadi pada krisis moneter tahun 1997 sampai 1998, di mana nilai tukar rupiah anjlok, inflasi melonjak, banyak perusahaan bangkrut, dan pengangguran meningkat tajam. Untuk mengatasi krisis, pemerintahan bekerja sama dengan IMF dan melaksanakan restrukturisasi perbankan melalui Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Yang dimana berlangsung dari tanggal 21 Mei tahun 1998 hingga tanggal 20 Oktober tahun 1999, di mana menghadapi krisis ekonomi parah warisan pemerintahan yang sebelumnya. Fokus utamanya sekarang adalah pemulihan ekonomi melalui langkah-langkah seperti pembentukan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau biasa disebut dengan BPPN, untuk rekapitulasi perbankan, likuidasi bank-bank bermasalah, restrukturisasi utang luar negeri, dan upaya menaikkan nilai tukar rupiah. Meskipun pada pemerintahan B.J. Habibie terlalu singkat, pemerintahannya berhasil memperbaiki pertumbuhan ekonomi negatif dan menstabilkan nilai tukar rupiah, meletakkan dasar bagi pemulihan ekonomi Indonesia pasca krisis. Namun, tantangan besar tetap ada, berupa ketidakpastian politik dan sosial yang tinggi. Presiden mulai dari tahun 1999 sampai 2001. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas dari peran MPR yang pada saat itu menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie. Akhirnya Gus Dur terpilih jadi presiden melalui dukungan partai-partai Islam yang menjadi poros tengah
pada masa pemerintahan Gus Dur. Kondisi perekonomian Indonesia mulai menebak dibandingkan era sebelumnya. Contohnya seperti laju pertumbuhan PDB, nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi negara mulai positif serta lanjut pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan RI perekonomiannya. Yang terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada masa pemerintahannya, MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen tersebut berkaitan dengan susunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Amandemen ini sekaligus mengubah pelaksanaan proses pemilihan umum berikutnya, yakni para pemilik hak suara dapat memilih langsung wakil-wakil mereka di tiap tingkat Dewan Perwakilan tersebut. Yang kedua, adanya dugaan bahwa Presiden terlibat dalam pencairan dan penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan atau Yanatara Bulog sebesar 35 miliar rupiah dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat. Dan yang ketiga, pembentukan Dewan Ekonomi Nasional atau DEN yang dimaksudkan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang belum pulih akibat krisis yang berkepanjangan. 4. Pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri ditandai oleh upaya krisis stabilisasi ekonomi pasca krisis. A. Pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati. Pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat secara bertahap dari 4,78% pada tahun 2003 menjadi 5,3% pada tahun 2004. B. Inflasi. Pada pemerintahan Megawati Soekarno Putri, inflasi berhasil dipangkas dari yang semula 13% menjadi 6%. C. Kebijakan. 1. Reformasi perbankan. 2. Privatisasi BUMN. 3. Pengurangan subsidi BBM. 4. Reformasi perpajakan. Dampak. 1. Tingkat kemiskinan pun terus menurun dari 18,4% pada tahun 2001 menjadi 16,7% pada tahun 2004. 2. Peningkatan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. D. Nilai tukar. Akibat krisis moneter, nilai tukar rupiah sempat tertekan di level Rp10.000 Namun Megawati mampu mengoptimalkan masa kepemimpinannya yang singkat hingga kurs rupiah menguat menjadi Rp8.900. Yang kelima ada pemerintahan Indonesia di era Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 hingga 2014. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjabat sebagai Presiden Indonesia ke-6 selama 2 periode, dari tahun 2004 hingga 2014. Era kepemimpinannya menandai masa transisi pasca krisis ekonomi tahun 1998 dan diwarnai dengan berbagai kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas. Pada tahap di mana pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro pada periode pemerintahan SBY ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 5 tahun pertama 2004 hingga 2009 mencapai 6,4%. Hal ini didorong oleh kebijakan fiskal yang prudent dan investasi yang meningkat. SBY juga berhasil menjaga stabilitas makroekonomi dengan tingkat inflasi yang terkendali dan nilai tukar rupiah yang relatif stabil. Ada beberapa kebijakan ekonomi utama yang diterapkan SBY selama masa pemerintahannya, yaitu yang pertama kebijakan fiskal. SBY menerapkan kebijakan fiskal yang prudent dan fokus pada pengeluaran yang efisien dan peningkatan pendapatan anggaran. Yang kedua ada kebijakan moneter. Bank Indonesia
di bawah kepemimpinan Budiono menerapkan kebijakan moneter yang ketat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Yang ketiga, deregulasi dan reformasi birokrasi. SBY mendorong deregulasi dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi. Yang keempat, ada peningkatan investasi. SBY berupaya untuk menarik investasi asing dan domestik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada program bantuan sosial. SBY juga menerapkan program bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti program bantuan langsung tunai atau BLT dan program keluarga harapan atau PKH. Dan meskipun berhasil menjaga stabilitas ekonomi, pemerintahan SBY juga menghadapi beberapa tantangan ekonomi. Di antaranya adalah kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM pada tahun 2005 dan 2008 berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat. Selanjutnya ada krisis global. Krisis ekonomi global tahun 2008 berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang selanjutnya ada korupsi. Kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat pemerintahan SBY seperti kasus Bank Senturi dan proyek Hambalang menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama periode tahun 2004 hingga 2014 juga memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat Indonesia. Dari dampak positifnya, pertumbuhan ekonomi yang fiskal dan moneter yang diterapkan Susilo Bambang Yudhoyono berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, rata-rata 6,4% selama periode 2004 hingga 2009. Hal ini berdampak positif bagi masyarakat, seperti peningkatan lapangan kerja dan meningkatnya daya beli masyarakat. Tentu ada stabilitas makro. Susilo Bambang Yudhoyono juga berhasil menjaga stabilitas makroekonominya dengan tingkat inflasi yang terkendali dan nilai tukar rupiah yang relatif stabil. Tentu, itu memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Selanjutnya ada program bantuan sosial di mana program tersebut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin terutama dalam menghadapi kenaikan harga BBM seperti bantuan BLT dan PKH. Dari dampak positif terdapat juga dampak negatifnya dari kenaikan harga BBM dan ketimpangan ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi terjadi, ketimpangan ekonomi tetap menjadi masalah. Program bantuan sosial tidak sepenuhnya efektif dalam mengatasi ketimpangan, dan beberapa kebijakan ekonomi justru dianggap menguntungkan kelompok tertentu. Dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat pemerintahan, seperti kasus Bank Senturi dan proyek Hambalang. Itu menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan berdampak pada ketidakpastian ekonomi. Mengenai pemerintahan Joko Widodo. A. Pertumbuhan ekonomi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pada era Joko Widodo mencapai 4,09%. Awal pemerintahan, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 4,79% dan meningkat menjadi 5,02% pada tahun 2019. Dampak pandemi mengalami kontraksi sebesar minus 2,07% akibat pandemi COVID-19, namun terjadi pemulihan dengan pertumbuhan 3,7% pada tahun 2021 dan kembali lagi ke 5% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,05% dan pada triwulan 2024 pertumbuhan meningkat menjadi 5,11%. Kemudian kembali turun menjadi 5,05% pada triwulan 2 2024. Selanjutnya ada kebijakan melalui infrastruktur ekonomi digital. Hilirisasi SDA bertujuan untuk pengolahan bahan mentah di dalam negeri, menarik investasi di sektor pengolahan, terutama untuk industri baterai listrik. Selanjutnya ada inflasi.
Inflasi tahunan rata-rata berkisar di angka 3% dengan inflasi terendah tercatat pada tahun 2016 besar 3,02%. Inflasi puncak pada tahun 2022 dengan angka 5,51% akibat pandemi COVID-19 dan penyesuaian harga BBM. Selanjutnya ada nilai tukar. Nilai tukar rupiah sempat menguat pada tahun 2016 sampai 2017. Sekitar 13.300 USD pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, rupiah melemah mencapai sekitar 16.500 USD dan kembali berfluktuasi pada tahun 2002 dengan kisaran 14.000 hingga 15.000 USD. Terdapat beberapa kebijakan dan undang-undang dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. 1. Adanya program infrastruktur. Jokowi dikenal dengan program pembangunan infrastruktur besar-besaran seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing ekonomi Indonesia. Yang kedua ada Omnibus Law Cipta Kerja. Adalah undang-undang yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan investasi. Namun, undang-undang ini juga menuai kritik karena dianggap merugikan pekerja dan mengancam hak asasi manusia. Yang ketiga, ada hilirisasi sumber daya alam. Yang keempat, ada pengembangan ekonomi digital. Pemerintah mendukung literasi digital dan e-commerce di kalangan UMKM melalui program-program pelatihan dan infrastruktur teknologi. Adapun dampak positifnya adalah adanya pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur, dan juga peningkatan investasi. Sedangkan untuk dampak negatifnya adalah adanya kesenjangan ekonomi, ancaman hak asasi manusia, inflasi, meningkatnya tingkat pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, risiko penurunan ekspor, krisis ekonomi global, dan kelas menengah yang menurun. Pada masa periode Prabowo Subianto tahun 2024 hingga sekarang, dengan adanya kebijakan dan undang-undang yang melanjutkan program infrastruktur, berencana untuk melanjutkan programnya yang dimulai oleh Jokowi. Fokus pada pengembangan ekonomi, Prabowo menekankan pentingnya pengembangan ekonomi melalui infrastruktur dan investasi. Terdapat juga dampak positif dalam potensi peningkatan ekonomi. Dengan fokus pada pengembangan ekonomi dan berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sekarang. Dengan dampak negatifnya, belum ada bukti konkret yang mengenai kebijakan dan dampaknya pada perekonomian Indonesia. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam kepemimpinan Prabowo Subianto masih dalam tahap awal, dan inflasi masih menjadi tantangan. Namun, pemerintah sedang berupaya untuk mengendalikannya. Sebagai Menteri Pertahanan dan Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto tidak secara langsung memimpin kebijakan ekonomi, tetapi ia terlibat dalam beberapa inisiatif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan adanya pertumbuhan investasi, perekonomian Indonesia ditargetkan tumbuh 7,7% pada 2028 dan mencapai 8% pada 2029. Yang kedua, ada kebijakan pembangunan infrastruktur yang baik dapat menarik investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Peningkatan sektor pertanian dan ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia dan berkontribusi signifikan terhadap lapangan kerja. Yang selanjutnya ada tantangan. Tingkat pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, risiko penurunan ekspor, krisis ekonomi global, dan yang terakhir kelas menengah yang menurun. Oke teman-teman,
Terima kasih sudah menonton videonya.